بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلنا. Kawan-kawanku, saya hanyalah seorang bocah ingusan, umur setahun jago, darah setumpuk pinang, berselendang kedaifan, berpayung kekurangan, laksana seekor kunang-kunang di bawah indah senyum sang rembulan. Dan izinkan saya untuk menyampaikan salam dari hati. Salam ini salam yang tak kalah tajamnya dengan pedang Sayyidina Ali. Salam yang tak kalah kokohnya dengan benteng bangsa Romawi. Dan salam yang tak kalah manisnya dengan senyuman sang bidadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Allah maha gafur, yang nikmatnya tak terukur. Mulai dari insinyur, gubernur, direktur, bahkan orang nganggur pun dapat nikmat dari Allah sang maha pengatur. Subhanallah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi yang berbudi luhur, perkataannya selalu jujur, tak pernah takabur, maju terus pantang mundur, yang nyalinya tak akan kendur, walau harus digempur oleh orang-orang kufur di medan tempur. Subhanallah. Dialah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Warga Muslim di Era Globalisasi. Pada hakikatnya, umat Muslim hidup pada 5 fase. Fase yang pertama ialah fase nubuwah, fase di mana dipimpinnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah fase khilafah. Fase khilafah ialah fase di mana zaman dipimpin oleh sahabat-sahabat Nabi, yaitu Khulafah Rasyidin. Yang ketiga ialah fase al-mulk, atau zaman di mana dipimpin oleh kerajaan-kerajaan dinasti Islam. Yang keempat ialah fase jababirah, atau zaman di mana tidak adanya pemimpin. Zaman di mana banyak orang-orang Islam yang melakukan maksiat, melakukan perbuatan yang tidak baik. Ini di fase keempat. Yang kelima ialah fase khilafah kedua. Fase ini nanti seperti hidupnya Nabi, tentram. Ada pemimpinnya seorang Islam. Nah, kita hidup pada fase keempat, di mana banyak orang yang melakukan maksiat, pakainya baju yang ketat, dibilang gaya orang barat. Lah, ikut majelis sholawat, dibilang kagak bermanfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan COVID pandemi ini agar menjadi bertakwa lagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai cobaan, bukan Allah tidak senang dengan kita, bahwasanya agar kita lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah
wa ilaina turja'un. Yang artinya, sungguhnya setiap yang mati, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dan Allah akan memberikan ujian kepada kita dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan sungguhnya kita akan kembali kepadanya. Nah, dari ayat tersebut bisa kita ambil kesimpulannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua ujian itu semata-mata agar kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa meningkatkan ibadah kepada Allah, tidak hanya berbuat maksiat saja. Maka dari itu, yuk kita belajar untuk menjauhkan maksiat. Tutup rapat-rapat dan jangan biarkan setan mendekat. Mari bertaubat sebelum terlambat agar kita mendapat syafaat di yaumil akhirat. Subhanallah. Nah, meningkatkan ibadah juga butuh namanya ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ada ulama yang mengatakan tidurnya ulama itu lebih baik daripada belajarnya orang bodoh. Maka dari itu kita jangan jauhkan ulama, jangan jauhkan guru-guru. Karena orang yang paling bermanfaat di dunia ini ada dua, yaitu guru dan dokter. Sebagaimana dalam mahfudut yang mengatakan, ihtaramul ulama wa tabib. Innal mu'aliman wa tabiban kilahuma la yansahani idha huma lam yukrama fasbir lidaika in jafauta tabiban wa'na bijalika in jafauta mu'aliman. Yang artinya ihtaramul ulama wat tabib, yang artinya kehormatan guru dan dokter. Innal mu'alima wa tabiban kilahuma, sesungguhnya dokter dan guru itu keduanya la yang sahani idza huma lam yukrama, tidak akan nasihati kalau orang yang tidak menghormati keduanya. Fasbir lidzaika in jafauta tabiban, maka bersabarlah engkau kalau engkau menjauhi dokter, sabar engkau dengan penyakit engkau. Waqna bijalika in jafauta mu'aliman, maka puaslah engkau dengan kebodohan engkau kalau engkau menjauhi guru. Nah, dari mafudot di atas bisa kita ambil kesimpulannya, bahwasannya kita tidak boleh menjauhkan guru dan dokter, karena keduanya itu sangat penting di dunia ini. Karena tanpa keduanya kita tidak akan bisa seperti sekarang ini. Mungkin cukup sekian hanya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ungdur ma qala wala tangdur man qala. Syukran ila hadam minni. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.